Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dari saya Gali Anggara. Kali ini kita akan masuk materi selanjutnya dari PHP Advance ya. Jadi untuk materi hari ini, oh iya lupa. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh. Wah, mantap Azan. Oke, sip, baik. Azan. Oke, semoga baik-baik aja semuanya ya. Sehat-sehat terus biar bisa terus menuntut ilmu di bootcamp ini. Oke. Oh ya, sebelumnya luruskan niat dulu. Kita mau belajar hari ini. Oke. Jangan sampai niatnya mau yang lain, oke? Oke, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kita udah masuk web nih sekarang. Yang kemarin-kemarin kan kita baru masuk ke materi yang basic-basic ya, maksudnya kayak masih ya di dalam gitu ya, masih hard code lah, masih bentuknya tuh kayak cuman nyetak doang gitu kan, hitung-hitung gitu ya. Masih dalam lah gitu ya, masih belum keluar gitu. Nah, sekarang kita udah masuk web nih. Kita udah pakai protokol HTTP. Nah, di sini ada yang namanya tuh HTTP verbs. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat atau dengar gitu? HTTP verb. Jadi HTTP verbs ini itu aturan atau standar protokol HTTP. Jadi dia itu yang ngebedain antara requestnya itu bentuknya get. Dia gini, requestnya itu dia mau ngambil data, mau bikin data baru, mau ngerubah data gitu ya. Pokoknya dari masing-masing aksi tersebut gitu ya, kayak rubah data atau ngambil data gitu ya, itu ada standarnya gitu, ada aturannya. Jadi biar teratur gitu. Jadi apa namanya, orang itu nggak sembarangan pakai gitu ya, nggak sembarangan request secara standarnya. Sama halnya kayak eh, port USB gitu ya. Port USB di semua perangkat pasti kan, misalnya USB B ya, yang kayak flash disk gitu. Nah, itu kan dia semuanya pasti kayak gitu ukurannya. Ukuran segitu, bentuknya kayak gitu. Terus pinnya pasti segitu gitu, ada 4 gitu kan. Nah, itu untuk semua device. Flash disk, kabel data, terus apa lagi ya? Eh, apa namanya tuh? Ya pokoknya perangkat-perangkat yang memang dia itu pakai interface USB tipe B gitu ya. Pasti dia bentuknya selalu kayak gitu. Nah, itu juga kayak gitu, sama sama kayak di eh protokol HTTP gitu. Dia juga perlu standar. Jadi tujuannya nanti kalau misalnya contohnya kayak tadi USB ya, kita analoginnya. Kalau misalkan contoh dari kabel data nih. Misalnya nih, misalkan dari kabel data eh si USB-nya dia itu bentuknya beda gitu. Nanti dari flash disk bentuknya beda gitu. Ya, ntar berarti harus bikin banyak port dong yang beda-beda untuk bisa make. Contoh misalkan kita laptop laptop kita pakai tipenya yang kotak gitu ya. USB 2.0, USB B-nya itu kotak. Nanti misalkan ada flash disk USB juga nih, tapi bentuknya bulat. Kan nggak standar ya. Jadinya harus bikin lagi port gitu ya. Berarti gitu ya. Bikin port lagi yang bentuknya bulat untuk flash disk. Tapi emang namanya USB juga gitu ya. Misal lagi ada kabel data bentuknya itu segitiga gitu, USB juga gitu, tapi bentuknya segitiga gitu. Nah kan itu kita harus bikin lagi gitu, ibaratnya gitu ya. Kita harus bikin lagi, kita nggak bisa pakai port USB yang kotak gitu. Kalau misalkan nggak dibuat standar ya kayak gitu jadinya banyak gitu variasinya. Nah, dibikin standar atau dibikin ada aturannya, tujuannya biar satu aja cukup gitu. Satu USB yang kotak, ya semua device bisa pakai USB itu gitu. Nah, di sini juga sama di HTTP. Jadi mau bentuknya apapun, selama dia pakai protokol HTTP, dia ada
aturannya gitu. Aturannya itu yang di bawah di table itu ya. Contohnya di sini misalkan untuk ngambil data nih, ngambil data dari server itu kita bisa pakai yang namanya tuh get verbnya, aksinya gitu ya. Nah biasanya get itu dia nggak perlu data-data yang terlalu banyak gitu ya. Cukup dengan kita ngetikin link atau URL itu udah termasuk salah satu get. Contoh get itu kayak gini. Misalnya saya buka google.com, enter. Nah ini salah satu aksi get, verb get gitu ya. Ini get. Jadi misalnya kita bisa lihat nih di konsol ya. Ini coba saya tunjukin sedikit. Kalau kita refresh, wah banyak banget. Jadi Google deh, ini aja deh, code file gitu ya, code file. Code file F12. Nah, di sini ada mana ya? Nah, ini metodenya get. Karena dia cuma ngambil data doang gitu. Dari server kita nge-request dari klien, dari browser ya. Dia nge-request ke server kita mau ngambil data. Misalnya di sini misalkan namanya lib.css. Nah, ini metodenya adalah get karena dia cuma ngambil data doang gitu. Ngambil data dari browser, dari server gitu. Nah, ini disebut dengan get. Jadi pokoknya semua aktivitas yang hubungannya cuma ngambil data doang itu disebut get. Ini juga get. Ini juga get gitu ya. Ini juga get. Ini juga get gitu ya. Pokoknya langsung biasanya dari URL doang gitu. Kita ngetikin URL terus kita enter gitu langsung. Maksudnya kita cuma ngetikin URL doang, kita buka di browser terus muncul datanya atau gambar gitu ya, atau gambarnya muncul gitu. Itu termasuk salah satu get. Oke. Nah, selanjutnya ada post. Nah, post ini digunakan untuk request yang dia tuh membuat atau menambah data ke resource. Resource itu bisa berupa database atau file gitu ya. Pokoknya dia eh, tujuannya adalah untuk membuat data baru gitu ya. Jadi kita misalkan ke misalkan kita mau bikin user baru nih, terus kita request ke user gitu, ke user request ke server, nah itu termasuk verb post gitu ya. Jadi dia nambah atau membuat data baru. Misalnya contoh kayak gimana sih post itu gitu ya. Misalkan post itu kayak eh, kita registrasi. Registrasi apa ya di sini ceritanya? Apa ya? Misalnya registrasi Facebook gitu ya. Misalnya di sini. Ya Facebook deh. Kebuka dong. Lah ini punya siapa? Wah, siapa yang masuk ke sini? Ini punya siapa ya? Yang mau follow, yang mau follow. Ini Twitter siapa ini? Waduh. Oke, contoh misalkan gini ya. Contoh misalnya di sini ada sign up. Nah, ini biasanya ya. Biasanya untuk ngisi-ngisi data ini terus kita kirim gitu ya. Kita ini langsung next ya. Next itu ya intinya ini sih orang mungkin udah pakainya pakai teknologi yang baru, tapi biasanya kalau misalnya bentuknya form-form kayak gini, misalnya kita register, misalnya kita klik register gitu ya, itu biasanya aksinya adalah post atau verbnya itu adalah post. Jadi nambah data baru si user ini ke resource gitu ya, nge-request data ini untuk ditambahkan ke database, contohnya misalkan ke server requestnya itu post. Ya. Nah selanjutnya ada put. Put itu digunakan untuk mengganti data yang sudah ada dalam request. Bentuknya kayak niban gitu loh.
Jadi data yang udah ada ditiban, plak gitu ya. Itu disebut dengan put. Ditaruh, put itu taruhkan, ditaruh, ditempel gitu, ditiban. Itu verbnya put ya. Nah, selanjutnya ada patch. Patch itu mengupdate data yang ada di resource. Jadi kalau put tadi itu ditempelin itu data yang lama ditempelin dengan data yang baru gitu, plak gitu ya, ditiban. Itu put. Kalau patch dia itu ngupdate atau ngerubah salah satunya aja gitu. Misalkan dari user nih, kita cuma ngerubah username-nya aja, atau kita ngerubah emailnya aja, itu patch ya. Nah, selanjutnya ada delete. Delete itu menghapus data yang ada di resource gitu ya, sesuai dengan apa namanya, namanya delete gitu ya. Itu digunakan untuk menghapus data yang ada di resource. Oke, itu ya. Itu HTTP verbs. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada yang mau tanyain? Silakan. Em, saya Mas, put itu kan menggantikan data. Terus apa bedanya sama patch? Menggantikan sama mengupdate kan sama-sama juga. Kalau misalkan put itu dia semua biasanya standarnya satu data. Misalnya satu baris row ya, satu baris row itu ditiban. Sebenarnya nggak selalu harus database ya. Makanya kenapa saya di situ bilang resource ya. Karena memang data yang ditiban itu nggak selalu bentuknya. Mungkin kalau misalnya untuk database kayaknya ditiban itu update juga gitu ya. Mau kita ngerubah semua, mau ngerubah satu tetap update ya kalau database. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah file itu nggak apa ya, jarang gitu. Kalau misalkan kita maksudnya gini, dua put sama patch ini kalau misalkan kita ngomongin file itu beda. Put itu ya bener file, misalkan ada file ya di server, kita tiban dengan file yang baru, overwrite, tak, itu put. Nah kalau misalkan patch dia ngerubah sebagian datanya aja gitu dari si file itu. Nge-patch tau kan, biasa misalnya kita main game kan sudah ada patching gitu kan ya, karena itu ngerubah sebagian datanya aja gitu, nggak semua. Itu kita ngomonginnya resource secara umum gitu. Misalnya kita ngomongin database ya pasti update aja, mau dia ngerubah semua data atau satu data, maksudnya rubah semua field atau satu field, tetap disebutnya update gitu. Gitu kira-kira. Oke. Lagi mau tanya? Silakan. Ya, ada yang mau tanya tentang HTTP verbs? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, udah paham ya berarti ya, ini gampang kok. HTTP verbs ini standarnya aja, biar nanti bisa ngerti, oh get itu maksudnya apa, post itu apa, put itu apa, patch itu apa, delete itu apa. Jadi tahu nanti pas ngebaca request maksudnya untuk apa dan kemana tujuannya itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke, nah ini masuk ke $get dan $post. Nah, di PHP juga ada HTTP verb, cuman di PHP itu dia cuman disediain dua aja, $get dan juga $post. Ini disebut dengan, nanti kita di bawah ada yang namanya itu super global variable, super global. Jadi itu emang bisa dipakai di semua file PHP gitu ya. Maksudnya eh bentuknya global gitu. Jadi bisa diakses di mana aja gitu. Nah, di sini ada get sama post. Get itu dipakai untuk ambil data dari request get. Tadi ya kita udah ngomongin masalah get itu apa. Nah, di PHP ada $get dipakai untuk mengambil data dari request yang verbnya itu get, oke? Jadi bentuknya get. Nah, sedangkan $post itu digunakan untuk mengambil data dari request post tipenya atau verbnya gitu ya. Jadi udah tahu ya bedanya apa.
dolar get dan juga dolar post. Nah, contoh data dari get, data dari dollar underscore get itu diambil dari query string biasanya, atau dari URL gitu. Contohnya misalkan di situ ada localhost /page.php tanda tanya ID sama dengan 1. Nah, tanda tanya di sini itu menandakan bahwa apa namanya kata selanjutnya gitu ya. Pokoknya di belakang ini itu adalah query string. Jadi misalnya ada tanda tanya kayak gini, belakangnya pasti itu query string. Ini nandain query string ya di belakangnya. Nah, yang diambil adalah ID-nya. ID sama dengan 1 ini sebagai datanya. Jadi nanti data yang kita bisa ambil dari dollar underscore get adalah si ID ini. Nah, si dollar get dan dollar post, get dan post ini di PHP, itu dia tipenya adalah collection ya, atau associative array itu bisa dibilang. Jadi dia bentuknya array, oke? Si get ini, get sama post ini bentuknya array. Dan dia punya key, kunci, index lah ya. Key-nya itu adalah, kalau misalnya di get itu adalah nama daripada ini. Jadi query string itu tersusun dari 2 bagian, sama kayak collection. Ada key, ada value. Nah, dia dibatasi dengan sama dengan. Jadi sebelah kiri ini adalah key-nya. Terus ada sama dengan, yang berarti dia nunjukin nilainya. Satu adalah nilainya atau value-nya. Jadi key value pairs, pasangan kunci dan nilai, oke? Ini kuncinya, ini nilainya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita di PHP, kita ambilnya gini. ID. Nah, jadi ID di sini tuh bakal jadi kunci, jadi bakal jadi key di PHP di get ini ya. Nanti nilai yang bakal kita dapat adalah si 1 ini. Gitu. Oke, gitu ya. Selanjutnya ada data dari dollar underscore post. Diambil dari request body. Nah, bedanya di get dengan post adalah dia letak si datanya gitu. Jadi kalau misalkan data dari get itu dari query string, si post ini diambil dari request body. Nah, kalau misalkan kita lihat dari URL-nya, jadi kan dia nggak ada ya, nggak ada tanda tanya atau apa gitu ya, nggak ada query string di sini. Nah, kalau misalkan dia dari post diambilnya datanya, itu nggak akan kelihatan di sini gitu. Nah, biasanya data-data yang dikirim dari post itu adalah data-data yang memang nggak boleh kelihatan secara langsung di sini gitu. Kan ini kalau misalkan kita pakai get kan kelihatan ya ID sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita login, masa username sama passwordnya kita harus tampilin di sini kan kelihatan sama orang gitu ya. Nah, jadi dia pakai post gitu. Nah, post ini nggak dimunculin di URL gitu ya. Jadi dia dari request body. Jadi dalam URL ini itu dia disisipin request body gitu ya, atau datanya. Username sama passwordnya. Ini juga sama. Bentuknya adalah key value pairs, pasangan kunci dan nilai, oke? Ini kuncinya, ini nilainya. Nah, di sini ada dan ya. Dan itu adalah berarti pembatas antara satu key value pairs dengan key value pairs yang lain. Jadi kalau misalkan di array itu kayak koma lah ya gitu ya. Data 1, koma data 2, koma data 3 gitu ya. Ini pembatasnya antara data pertama dengan data dan data yang lainnya gitu ya. Data kedua dan seterusnya. Nanti kalau misalnya data ketiga berarti ya dikasih dan lagi. Lalu kita tambahin data ketiganya gitu. Nah, ini key-nya username, value-nya gali. Password sebagai key-nya password. Value-nya adalah admin 123 gitu ya. Nah, ini disebut dengan payload gitu. Ada yang bilang juga payload atau bisa disebut juga dengan request body gitu. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita ambil sama kayak get tadi. Ini ada contohnya nih. Ini boleh dicoba. Tapi di sini kasih nama ya. Atau gini deh, biar saya ini aja deh.
Ya kita contohin bareng-bareng. Ini mungkin kita rubah aja deh jadi indeks gitu biar enak ya. Nah, boleh coba nih. Misalnya page.php kayaknya nanti ngarahnya kemana-mana. Nah, silahkan boleh dicoba. Atau ada pun ditanya, silahkan. Sekalian dicoba, sekalian boleh sekalian nanya juga, nggak apa-apa. Atau ada masih bingung tentang dollar get atau dollar post, boleh ditanyain. Silahkan. Jadi di sini ada file HTML gitu ya. Di sini ada file PHP. Jadi sebenarnya satu file juga nggak masalah sih. Jadi gini misalnya. Ini sebenarnya sih bakal jadi error nanti awalnya, warning doang sih, karena dia nggak ada nilainya. Jadi misalnya kita bikin HTML ya. HTML. Nah, ada snippet ya jadi enak. Jadi misalnya di VS Code itu enaknya gitu. Kita ketik HTML, kita bisa pilih snippetnya di sini. Ada emmet ya, emmet code. Kita bisa HTML, enter. Nah, jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nih kita kasih misalkan get gitu ya. Ini kita pakai A. A itu ini ya anchor ya. Anchor bukan angker loh. Anchor, ancor. Anchor A. Saya misalkan index.php tanda tanya id sama dengan misalkan 2 gitu. Misalkan klik gitu. Ini untuk yang di HTML-nya. Yang di PHP-nya ini kita tambahin kita dia sid sama dengan $_get key-nya sesuai dengan si query string ada di sini, oke? ID. Sini kita echo misalnya $id. Ini sebenarnya sih nggak terlalu penting sih untuk sementara ini. Minimal kayak gini. Misalnya kita buka, hasilnya pasti ada errornya. Loh, oh iya lupa, saya lupa nyalain PHP-nya Apache. Oke. Nah ini ya, ini awalnya emang bentuknya ada warningnya, ada error. Dia nggak bisa menemukan index ID gitu karena belum dikirim datanya gitu. Kalau misalnya kita klik di sini itu bakal jalan dia. Ini ID yang didapat dari si tombol tadi ya, si link tadi. Klik ini, link klik ini. Ya, jadi misalnya sebelum kita pakai dia pasti error karena nggak ada ID-nya. Tapi setelah kita klik tombolnya itu baru muncul si ID ini. Dan misalnya kita bisa lihat di sini ada URL sebenarnya. URL-nya tuh menuju ke file index.php, ada tanda tanyanya, ID sama dengan 2. Jadi sesuai dengan apa yang di sini ya. Apa yang ada di HTML ini ya. Kalau misalnya kita rubah di sini sebenarnya bisa gitu ya. Di URL ini kita rubah nih misalkan jadi 10 gitu. Enter. Nah, dia berubah jadi 10. Karena dia ngambilnya dari query string dari URL ini gitu ya. Jadi dia nggak perlu diklik juga sebenarnya udah bisa. Cuman ini ngarahin aja gitu ya. Kita rubah jadi 5, jadi 999 gitu ya. Bisa. Gitu. Jadi datanya dari query string. Itu ya. Misalnya ada yang mau tanyain, silakan. Mas,
Ya, gimana? Nanya yang itu dong tadi tipe apa tipe collection apa ya tipe collection tipe akola Oh, apa sih ini akolatif array ya asosiatif. Asosiatif array. Aziz sorry Oke. Jadi apa itu jadi collection? tipe Tipe si datanya, getnya. Jadi kan sebelumnya kita udah belajar masalah collection ya di PHP kan? Nama lainnya sih. Jadi kemarin kan kita udah belajar collection kan ya, misalnya kayak collection sama dengan kita udah belajar kayak gini kan, yang ya nggak? Udah belajar kan? Ya nggak? Ya kan? ini ya Udah, ya lupa. iya Nah kan kemarin kita kalau misalnya mau jadi awal mau akses, mau ini kan key kan, key value pairs kan. Kan kita mau ngakses si Gali ini berarti ya udah echo collection pakai key-nya adalah name ya nggak? Ya kan? Ya kan? oh ya Nah, Mm-mm. di get juga itu sama, dia tipenya adalah collection atau associative array. Jadi sebenarnya dalam get ini, misalnya kita coba bisa gambarin gitu ya. Adalah answer get sama dengan gitu ya. Isinya tuh kayak gini gitu. ID isinya 2 gitu sebenarnya gitu. Makanya kenapa kita bisa akses ID itu kayak gini. Answer get, key-nya itu ID gitu. Nah, tapi pemberian nilai assignment ini ya, itu udah dilakukan sama si PHP secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu masukin nilai kayak gini lagi gitu ya. Dia bakal langsung mapping otomatis sesuai dengan request data yang dia sertain di URL-nya gitu. Gitu. Ini contohnya gitu. Jadi makanya kenapa kita bisa akses pakai kayak terus gini. kalau Gimana? berarti kalau postnya Sama. tipenya apa Sama collection juga, associative array juga. kalau post Sama collection. oh Iya, sama. oh Jadi untuk oke get sama post itu punya tipe yang sama, yaitu collection atau associative array. oke Mas. Oke. Itu ya. Ada lagi mau tanyain? Silakan. terus kok saya duanya nggak muncul ya? Alah, yo kenapa yo? Udah sama skripnya Udah sama. Masa muncul ya udah muncul button kliknya doang tapi sebelumnya tuh nggak ada dua kan coba saya ubah di URL-nya misalkan yang kayak tadi dua berubah jadi gini, 100 oh, bisa gini. Kalau diklik bisa. cuman nggak ada dua iya gitu Coba diklik di URL-nya nggak ada. bisa udah diklik nggak nyambung kayak gitu aja terus Nggak nyambung. Bener nggak kayak gini? Index.php tanda tanya ID sama dengan 2. iya Nih, itu apa script PHP-nya lu bikin di index atau di file lain? index Coba cek di get-nya dah. Udah bener belum? Coba lihat. Coba di share. atau ini sih dia di dalam PHP kali Bisa jadi. Tuh, ya, dia tuh, luar kok yang coba lihat di share biar bisa di inspect, biar bisa dilihat, Mas di Gal, diagnosa. Kenapa? saya masih galau nih mas. Kok autocomplete-nya nggak mau ini ya? Wah, yo kenapa yo? So hebat manual typing. Nulis HTML di sini. HTML nggak ada. Oh gila tuh zaman batu lagi. Padahal udah di luar loh mas. Tulis script HTML-nya. Emang kalau udah apa file type-nya PHP, dia autocomplete-nya ke PHP doang ya? Oh, jangan-jangan plugin ya. Coba nih dirubah jadi HTML. Apanya? Nih. Oh, filenya sementara
Ya dirubah jadi HTML. Nanti kalau misalkan mau sementara ya, HTML baru bisa di ganti code gimana dah lupa. ini klik sini di bawah sini select language mode. Select language mode. Sini nih. Oh iya, san orang gue zoom. Coba Hani Oh ya, di share screen-nya. Bisa kan? Mat. Emang bisa barengan gitu ya? Bisa. Google Meet canggih, tenang aja. Emang baru tahu gitu. Bisa. Muncul nggak? Sip. kita lihat. Mana coba? Han get kan harusnya gede Han. Oh iya. Kurung PHP-nya mana awalnya? Kok nggak ada? Hilang. Paling atas. Oh di atas. Oh ya udah pokoknya. Ya udah. Wih, selama 2 minggu ini disimpan ya, mantap lah. Get-nya gede. Jadi dia kayak sensitif ya. Oke. Coba dirubah jadi get-nya gede. Get mah. Nih. PHP-nya, PHP DPP. Itu baris 31. Nah, itu. Dia kayak sensitif. Ya, get-nya gede. Gede semua tulisannya, caps lock. Oh. Yuk dibantu kawan-kawan sih, salah jadi apa pro. Sih bohong. Bisa. Udah. Mantap. Padahal gue saya nyebut loh. Bener sih. Soalnya dia kayak sensitif. Jadi kalau misalkan get ada T-nya kecil, ya itu beda lagi. Jadi dia kayak sensitif, hati-hati. Sama ada lagi mau tanyain silakan. Mas, Iya. kayak Hani. Kayak Hani berarti sama dong. Tapi udah bener. Ya Allah. Enggak. Salahnya beda. Oh, coba lihat. Apa tuh? Coba testing. Bentar. Gimana sih start sini? Oh, window. Gimana caranya supaya language mode-nya nggak bisa diatur dual ya mas? Nggak bisa. Saya. Ini udah. Udah. Apa yang salah? Coba lihat di browser. Browser. Udah di refresh belum pertanyaannya? Apanya? Udah di refresh belum? Pas nge-press Udah. di browsernya. Udah. Entire screen bentar. Nih. Ini kan di save. Terus coba diklik. Udah. Klik tombolnya. Undefined. Bisa. Itu bisa. Yang ininya emang ini. Emang kayak gitu, iyalah karena di sini skripnya adalah duluan di sini. Karena memang nggak ada penjagaan di sini, nggak ada penjagaan kalau misalkan dia itu belum ada gitu. Emang gitu udah benar. Ini ya, kalau indeksnya 0. Kalau indeksnya itu belum ada, undefined gitu ibaratnya. Itu nanti kita pakai function lagi untuk ngecek. Oh iya mas, pas banget nih terkait undefined sama 0. Undefined sama 0 itu sama nggak sih? Undefined dengan 0 itu beda. Beda, Yep. karena undefined tuh belum diinisialisasi jadinya. Undefined itu belum ada. Belum dideklarasi. Not exist, belum ada. Belum ada datanya, belum ada nilai, belum ada variabelnya atau ada nilai, belum ada nilainya gitu ya. Null itu kosong. Ada Ya belum. variabelnya. Antara belum ada variabelnya atau belum ada nilainya. Null itu kosong. Ah iya, oke, benar. Kalau dihilangin value-nya dia blank. Tapi kalau misalnya sevariabelnya dihilangin setanda tanya, dia undefined. Gitu. Dia belum di-define. Oh gila, sugoi Mas Gali.
Ya kan, ada lagi yang pertanyaan? Intinya di situ. Itu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Saya juga nggak muncul, Mas. Nggak muncul, gimana kok bisa? Nggak tahu. Dikut nggak Share bisa screen. juga. Coba dilihat. Coba Share share screen. screen. Iya, hari ini topik gue banyak berbobot, gak di kantor, gak di sini. Mantap. Berbobot. Coba. Undefined index ID. Kintara linkmu salah itu di Haref, coba dicek lagi dah. Hah? Di Harefmu salah itu. PHP tanya tidak ada ID-nya. Walah, iya benar. Undefined. Iya, ID-nya nggak ada. Oh. Coba refresh. Tak. Nah, kan nggak bisa. Oh iya. Nah, udah bisa. Sip. Sama. Mas Gal hebat emang, omongan lu Mas, gak bohong. Gigi. Apa? Nggak bohong. Gue kembali merasa hidup di kantor. Kembali merasa hidup. Nggak ngapa-ngapain di kantor. Sumpah di kantor gue dari jam 10 kagak di apa-apa, kagak dikasih tugas anjir. Mantap. Cari tugas lah, cari kerjaan. Iya. Oke. Ada yang tanya lagi, silakan. Dia masih belum bisa. Masalah. Ada yang bertanyain? Nggak ada? Udah pada bisa semua? Mantap, Bu. Oke, kalau misalkan nggak ada yang tanyain, kita lanjut lagi. Ini udah bisa ya, itu untuk get. Nah, sekarang mungkin kita sedikit eksperimen ya, sedikit aja. Gimana kalau misalkan dua gitu? Atau bisa nggak sih kalau misalnya kita bikin teks itu? Bisa sebenarnya. Misalnya kita bikin kali. Bisa kita buat kayak gitu. Gitu ya. Ini kita bikin jadi teks atau string itu bisa. Kita mau bikin dua kata, itu juga bisa. Gitu ya. Mas, share screen Mas. Astagfirullah. Mati ya? Iya, kita ngeliatin DP Mas doang ini. Oh ya, sorry. Di sini kita coba bikin apa namanya tadi ya, kita rubah tadi kan dua ya, jadi dua. Kita rubah jadi pakai teks atau kata gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin kayak gitu. Ya. Jadi bukan cuman angka, kita bisa masukin kata gitu ya. Kalau dua kata gimana bisa? Bacanya pakai spasi gitu ya. Lagi PHP mematahkan logika gue. Gitu ya. Ini. Jadi misalnya dua kata gini. Terus gimana kalau misalkan lebih dari satu kata? Kita mau bikin cerpen, boleh aja di sini gitu. Cuman ya buat apa gitu. Gitu ya. Kita bisa intinya. Jadi kita bisa masukin tipe data apapun di sini. Oke. Mau di angka, bentuknya mau teks, mau float, mau boolean, itu bisa. Di sini array juga bisa dimasukin. Misalkan array misalkan ID 1. Bentar, lupa. ID kita coba cek. Nah, benar. Jadi di sini kita bisa bikin array. Misalkan n ID. Misalkan di sini ID yang ke 0. Hasilnya harusnya adalah 1. Gitu ya. Kalau misalkan kita bikinnya ID 1,
indeksnya ya. Nah, 3. Jadi kita di query string kita bisa bikin array gitu ya. Jadi kita memasukin array, kita bisa pakai kurung siku di sini. Di sini key-nya kita kasih kurung siku sama dengan nilainya. Ini indeks pertama pasti. Ini indeks 0 ya. Ini indeks 1. Seterusnya ke belakang kita bisa bikin. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, itu untuk eksperimen aja. Ada yang menarik mas, Apa tuh? waktu simbol nggak mau mas. Simbol gimana? Saya coba keyboard basing Apa? dengan saya coba basing keyboard saya dengan segala macam simbol, letter segala macam. Kekat pas di tanda seru, pagar, dan udah bintang enggak. Tanda seru. Iya. Tanda seru, pagar, dan Tanda seru bisa. tanda seru bisa. Kok di saya nggak masuk ya? Pagar. Pagar iya, pagar enggak. Karena pagar dia nandain namanya itu untuk pagar ya. Namanya adalah hash. Ya hash gitu. Makanya kenapa di sini biasa ada hashtag apa gitu ya. Ya karena ini emang hash gitu. Namanya hash. Jadi kalau misalnya ada pagar di sini itu dinamakan dengan hash dan itu enggak dibaca oleh PHP tapi dibaca oleh JavaScript. Hash itu. Jadi pemanfaatannya si hash itu biasa dipakai oleh si JavaScript. Gitu. Dan juga enggak ya? Apa? Dan Dan iya, n itu dipakai untuk separator. Mungkin kalau misalnya pakai n ya udah pakai backslash mungkin bisa nggak ya? Kita coba. Oh nggak bisa. Harus pakai ini mungkin apa namanya? Namanya itu spesial karakter. kutip backslash gitu. Kayak misalnya persen 2f. Itu untuk titik 2 kalau nggak salah. Oh, slash persen 2f. Ini namanya ya tuh spesial karakter. 2f untuk slash. Gitu ya. 3f untuk apa gitu. Persen 3f itu untuk tanda tanya gitu. Bisa kita mau pakai tanda tanya. Itu ya, ini bisa dipakai. Nah, itu bisa dicari Google itu apa maksudnya gitu ya. Saya juga nggak hafal. Intinya itu bisa diakalin pakai cara gitu. Oke. Ada mau tanyain di sini? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau misalkan nggak ada yang tanyain, kita lanjut lagi ke yang post. Contohnya ya. Ini contoh post. Jadi kalau misalnya tadi kita bisa pakai URL atau pakai link ya. Sekarang kita harus pakai form gitu. Jadi misalnya kita balik lagi ke HTTP verbs, post ini dia perlu form, bukan link ya. Jadi untuk get kita bisa pakai link. Kalau untuk post kita perlu form. Gitu ya. Nah, di sini contohnya. Di sini contoh misalnya ada form ya. Ada form yang dia tuh action-nya atau nanti pas di submit mengarahnya adalah ke page.php. Ini kita ganti lagi aja ya biar sesuai dengan ini. Kita nggak perlu bikin file gitu. Oke. Sekarang kita buat ini, saya copy di code file aja deh. Udah dia masuk di sini. Mantap. Siapa yang copy nih? Get dan post.
Untuk yang get kita coba yang post sekarang. Ini kita post lagi seperti biasa. Post. Sini kita pakai form. Actionnya ke index.php. Sini kita kasih satu input. Name. Nah, Mat mungkin di mute dulu ya, Mat. Oke. Oke, ini ya. Ini untuk post. Jadi misalnya di sini ada form, mengarah action itu ke index.php. Terus di sini ada satu input, type text, name-nya ID. Jadi PHP itu akan ngebaca. Tadi kan kalau misalnya di yang get ya, dia kan ngebaca si URL tadi ya. Contoh misalkan kayak ini nih. ID ini sebagai key-nya ya kan. Terus www ini yang tadi ya, itu sebagai value-nya. Nah, di sini di post, misalnya di sini coba ada input ya. Name ini digunakan sebagai key-nya. Sebagai key yang nanti jadi datanya gitu. Key datanya. Nah, value-nya adalah ya udah isi daripada si input type ini. Misalnya kita coba save ya. Nah, value-nya adalah ya itu yang kita masukin ke dalam sini gitu ya. Ini value-nya nanti yang bakal dikirim ke PHP. Gitu ya. Ini adalah key-nya. Jadi misalnya kita mau ambil dari post, misalkan ID sama dengan $_post gitu ya. Karena di sini kita mau ambil post, key-nya adalah ID. Kalau kita bisa echo di sini. Echo $ID. Gitu. Nah, misalnya kita coba refresh, ini kita refresh. Nah, ini karena emang dia belum didefinisiin karena kita belum kirim datanya ya. Di sini makanya dia undefined. Nah, sekarang misalnya kita coba masukin tes atau 2 deh gitu ya number. Ini kita enter aja ya. Muncul nggak dia? Muncul ya. Mungkin dia perlu button, kita coba. Oh iya lupa. Saya lupa. Saya lupa ngasih metode. Ya, metodenya lupa. Post. Jadi metode ini dipakai untuk ngasih tahu bahwa form ini dikirim melalui menggunakan HTTP verb post gitu ya. Ini jangan lupa nih. Ini saya lupa. Tambahin metode post ya biar dia tahu oh ini dikirimnya lewat post gitu. Jadi defaultnya kalau misalnya kita nggak set ini sebagai method post, nanti dia dikirimnya pakai get gitu. Jadi pakai URL kayak gini ya. Gitu. Kita coba masukin 2, enter. Nah, muncul angka 2 ini ya. Ini angka 333. 555, 44 gitu ya. Nah, di sini tapi nggak muncul di URL gitu ya. Di URL ini nggak muncul si key-nya maupun value-nya daripada data yang tadi kita kirim gitu ya. Tapi di sini muncul datanya gitu. Kalau misalnya kita cetak ya. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini ya di network ya contohnya di browser itu misalnya kita coba masukin datanya misalnya 555. Nah, di sini nah request metodenya itu post. Oke. Karena dia ngirim data. Nah, di bagian bawah kalau misalnya di sini kita lihat ya. Di sini ada namanya itu body. Nah, form data atau payload gitu ya di sini. Ini ada datanya, kita bisa lihat gitu ya. Nah, ada juga yang datanya itu di encode gitu misalnya kita lihat ya. Nah, view decoded. Oh, oke. Jadi ada juga yang data ini ID 555 ini di encode gitu. Biar nggak kelihatan datanya, biar nggak secara langsung bisa dibaca gitu. Jadi dienkripsi. Tujuannya biar aman datanya kalau misalnya kita kirim gitu ya. Jadi nggak telanjang kayak gini.
Misalkan contohnya kita bikin login form, tapi datanya bisa kita lihat di sini gitu. Nah, itu bahaya. Jadi sebenarnya data-data yang memang penting gitu ya, yang nggak boleh kelihatan itu di encode, di enkripsi gitu ya. Biar nanti pada saat dikirim itu nggak kelihatan datanya. Dan nanti di server di sini ya, itu nggak kayak gini. Kalau misalnya di encode ya datanya, kalau misalkan datanya itu di enkripsi, di sini harus di dekripsi, dibuka lagi kuncinya biar nanti bisa dapat data aslinya gitu. Nah, ini contoh daripada post ya. Jadi kita bikin form yang action itu ke index ke file ini sendiri. Metodenya itu post. Nah, name ini sebagai key-nya. Jangan lupa ya, ini sebagai key-nya. Name-nya. Ya, misalkan name-nya di sini misalkan nama. Di sini harus nama juga gitu. Biar kita bisa dapetin si nilainya. Akan gali. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Atau lagi masih nyoba? Silakan, boleh tanyain. Ada yang sebelum bisa ditanyain juga masalahnya kenapa. Mana ada pertanyaan? Atau masih ada yang belum bisa? Ada yang pertanyaan? Udah bisa ini jalan? Oh, Nggak ke pos mas. nggak ke pos. Benar nggak nih? Kasih metode belum? Udah. Di enter. Saya pakai submit. Di enter. Oh iya boleh sih, nggak apa-apa sih. Pakai submit juga boleh. Sini kasih bat. Masih kalau Nggak ngaruh. Sini kasih submit. Input. Type submit. karena submitnya ya dia nggak mau. Nggak ngaruh. Lah iya. Formen. Oh iya. Di sana harus ngasih formennya ya? Hmm? Di ininya apa yang oh enggak deh. Ini name-nya aja di sini. Kalau misalnya name-nya nama, berarti di sini postnya juga key-nya nama. Ini sampai salah. Walah. Karena kita pakai post di sini. Kalau misalnya di sini post, berarti di sini juga post. Bisa get ya nggak akan dapat datanya. Tuh. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang masih belum bisa? Oh, nggak ke post punya saya mas. Gimana coba? Kok bisa nggak ke post? Scriptnya udah sama. Enggak jadi mas, udah ketemu. Ya. Apa masalahnya? Sama ya. Atau masalahnya kurang duit?
paling jajan. Metodenya pakai, wih, loh. Minta ke sugar daddy. Sugar. Metodenya pakai maksudnya metodenya pakai get ya? Atau nggak pakai? Ya intinya di situ ya. Jadi metodenya ini harus post. Oke. Oh alah, metode bukan 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 bahasa Indonesia ya. Metode, metode. Oke. Ada lagi yang masih belum bisa atau ada yang mau ditanyain? Silakan. Yuk, jangan takut-takut buat nanya. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Itu untuk pos ya. Oke deh, mungkin sekarang sampai sini latihan dulu deh. Ini bawah-bawah ini masih lumayan lah ya. Kita coba sedikit latihan biar lebih nempel. Latihannya adalah form registrasi ya. Itu aja. Jadi formnya itu ada isinya, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, ada email, ada nomor telepon. Gitu ya. Nanti coba ditampilin gitu ya. Coba data-data di form itu ditampilin ke layar gitu ya. Coba silakan. Sampai ke 9.40 deh. Lama banget ya, 9.40 deh, gak apa-apa. 20 menit coba bikin kayak gitu formnya. Kita tampilin ke layar. Dihias-hias ya, biar lebih keren. 9.40. Silakan. Misalkan nanti ada yang mau ditanyain, silahkan open mic aja atau di chat. Oke. Oke, kalau misalkan gak ada yang tanyain, kita lanjut. Nah, sebenarnya oke kita lanjut ya. Ini masih bahas masalah get dan post. Sebenarnya kita bisa manfaatin data-data itu buat apa sih gitu ya. Oke, mungkin saya bisa kasih contoh. Ini udah ini muncul kan ininya, screen. Oke, sip. Mungkin saya balik ke get lagi ya. Balik ke get. Misalnya oke, saya ambil dari sini deh. Get tadi ya. Misalnya di sini kan ada ID ya. Oke, misalkan di sini contoh saya punya jualan misalkan users.
atau page deh gitu ya. Bentar apa ya, post itu maksudnya postingan ya. Contoh, misalnya postingannya itu bentuknya kayak teks aja gitu. Misalkan ya kita cari Google deh biar gampang. detik.com, apalah itu, cari misalnya ini. Waalaikum. Berita misalnya kan tiga deh ya biar. Oke, ya 3 berita dari detik.com misalnya. Nah, misalnya dari 3 post ini kita ambil berdasarkan ID yang ada di sini. Gitu. Jadi misalnya kita ketik di sini misalkan ID 1 gitu ya. Contoh. Nah, di sini kita pengen nampilin yang ID-nya itu yang pertama gitu. Misalnya echo expose yang ke ID. Ini pasti error gitu ya. Kita klik. Nah, ya. Tips mencuci pakaian, alah ini apa lagi pokoknya gitu. Kita bisa hias sedikit gitu ya. Oke, H3 misalnya. Dalam sini. Contoh. Wah, mantap. Gitu ya. Jadi pas kita klik ini, dia nanti jadi ID 1 gitu. Atau kita buat di sini misalkan berita 1. Kita bikin lagi nih di sini. 3 contohnya. Kita refresh dulu. Ya, ini berita 1, berita 2 sampai berita 3. Tak, berita 1. Berita 2, berita 3. Oh, enggak ada. Oh ya lupa. Soalnya di sini dia 1 2 3 ya. Nah, di sini kita bisa akalin misalkan di sini 0 deh gitu ya. 0 kan indeks ya di sini ya contohnya. Karena dia nggak ada indeks 3, kayak kita di sini turunin 1. Nah, misalkan berita 1 nih. Berita 2, berita 3 gitu ya. Nah, ini jadi ID data dari get ini itu kita bisa manfaatkan untuk contohnya misalkan halaman gitu atau post gitu ya. Kadang-kadang kita bisa lihat kayak gini ya, bisa kita lihat kayak gini nih, ada ID sama dengan 2 gitu ya. Atau misalnya kita coba tadi buka detik.com. Misalnya contoh salah satu kita buka mana ya? Atau kita coba pakai Google Docs deh. In URL sampai php. Nah, ini apa? Nah, misalnya kayak gini ya, ini ada ID saudara 10 gitu. Nah, ini dia apa namanya? Nah ini. Dia ngambil datanya dari sini gitu, buat nentuin tampilannya dia gitu. Ya tadi ya, misalkan kayak tadi ya, misalkan contoh saya klik yang beats. Nah, grup 3 gitu ya. Grup 3 itu bakal nampilin misalkan news di sini contohnya.
misalkan untuk grup ini arsip grup 2 gitu ya. Terus events grup 4 gitu ya. Nah ini dia ngerubah tampilannya gitu. Misalnya kita rubah dari sini langsung 2 gitu ya, atau 3 2 gitu ya. Tampilan si news gitu. Grup 3. Aduh, like. Nah itu gitu ya. Jadi dia tuh ngerubah tampilannya gitu. Dia bisa manfaatin data dari get ini untuk ngerubah tampilannya gitu contohnya, atau nampilin contoh di sini tadi berita gitu ya. Jadi kita cukup tinggal klik, misalkan klik di sini si anchor ini yang isinya adalah data get. Wah, data get yang dihasilkan dari si anchor ini gitu ya, yang ditaruh di query string gitu ya. Ini salah satu contohnya. Oke, misal ini bisa dicoba, saya taruh di sini biar bisa dipakai. Harus banyak ngopi. Land today. Oke, bisa salah satunya. Kalau misalnya memang Land today itu dia pakainya sistemnya kayak gini juga, pakai get gitu ya, dia pakai ID itu, maksudnya kayak pakai query string kayak gini ya, itu bisa juga. Atau yang sekarang-sekarang itu dia lebih lebih rapi kelihatannya, lebih bagus. Biasanya nggak pakai query string, tapi langsung di URL-nya. Misalkan contoh kayak misalnya page slash apa ya, contohnya kayak halaman apa ya, oh detik.com tadi pakai sih, detik.com. Nah dia masukin si ID-nya atau namanya itu langsung ke URL-nya tanpa query string. Contoh misalkan di sini. Nah ini ya, misalnya kita klik salah satu dari ininya. Wah, lag. Ada apa dengan jaringan ini? Oke ya, ini. Nah, misalnya kita lihat di sini, kita lihat di URL-nya itu dia masukin di sini. Ada ibaratnya kayak ID-nya gitu. ID-nya ada namanya juga di sini misalkan. Ya. Saya sendiri sebenarnya juga ada URL-nya. Nah, ini dia jadi nggak masukin ID-nya lagi tuh di query string gitu. Dia udah nggak pakai ID lagi untuk nunjukin suatu halaman gitu ya, satu berita di sini contohnya. Tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah biar lebih gampang orang-orang kalau misalkan dia tuh mau nyari tanpa harus ngunjungin si detik.com gitu. Kita cukup tahu aja di sini, oh ada manajer, misalkan di sini teksnya manajer apa gitu ya, ada teksnya. Itu kita bisa langsung inputin gitu tanpa kita harus tahu ID-nya berapa gitu. Atau biar lebih enak ngeliatnya gitu ya. Jadi bacanya lebih enak. Oh, linknya tuh kayak gini gitu. Jadi nggak pakai tanda tanya, nggak pakai apa gitu kan. Ini kan. Lihatnya lebih enak gitu bacanya. Nah ini dinamakan dengan Slack biasanya namanya. Slack ya. Tulisan ini. Namanya itu Slack. Slug. SLUG Slack. Itu. Jadi biasanya Slack itu udah nggak pakai ID lagi gitu ya. Jadi yang ID-nya itu dirubah jadi biasa nama halamannya atau nama dari detail si itemnya. Misalnya contoh di sini kayak tadi ya, manager bla 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 gitu kan. Teks ini kan judul ya, judul dari beritanya. Nah ini dijadiin Slack, dijadiin ID sama dia gitu. Jadiin kunci
kunci uniknya gitu ya. Karena kan nggak semua berita pasti, nggak semua berita kayak gini juga kan, nggak mungkin ada yang nanti mungkin post selanjutnya atau berita selanjutnya sama juga nama kayak gini. Nah ini dijadiin ID sama dia gitu ya. Jadi udah nggak pakai ID lagi, angka lagi nggak pakai dia. Jadi dia langsung pakai judulnya gitu. Jadi dia nggak, lebih enak kebacanya, lebih rapi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada mau tanyain? Boleh? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Oke. Misalkan nggak ada, kita lanjut lagi. Sekarang ini kan baru get ya. Kalau post buat apa gitu ya? Kira-kira post itu buat apa gitu? Biasanya dipakai untuk apa gitu? Oke. Jadi kalau misalnya get yang tadi itu dipakai untuk data-data yang memang eh, apa ya? Dilihat secara langsung itu nggak masalah gitu ya tadi. Kayak tadi kan detik.com misalnya, atau ada halaman page sama dengan berapa, atau ID sama dengan berapa gitu ya. Jadi nggak terlalu penting juga kalau misalkan dia itu ditaruh di URL gitu atau kelihatan secara langsung. Nah gimana kalau misalkan post? Nah post itu biasanya data-data yang memang nggak boleh kelihatan secara langsung gitu. Misalnya contohnya kayak login kayak tadi ya, yang tadi saya sempat singgung juga. Saya kita login kan nggak mungkin ya username sama password itu kelihatan di sini itu. Nanti orang lain bisa lihat dong, gitu ya. Nah kita bisa pakai post gitu untuk menangani hal itu gitu, biar nggak kelihatan secara langsung. Oke misalkan ya contohnya, ini kita coba bikin login gitu. Jadi kita bikin form action ke index.php. Sini kata metodenya post. Saya kasih 3 input ya. Input type text name, sini username misalnya. Sama di sini ada type password untuk password. Name-nya password. Jangan lupa diganti. Tuh ya. Nah, dari sini kita kasih button biar lebih bagus ya. Input type submit. Ini value misalnya login. Maka nanti formnya jadi kayak gini ya. Ini form login. Ada username, ada password, terus ada tombol login. Nah di sini kita di PHP-nya kita bikin variable username sama password. Username kita ambil dari post ya, karena kan dia post datanya. Username sesuai dengan nama si input sama password. Nah, misalnya, oke di sini misalnya kita eksperimen sedikit nih gitu ya. Kita nggak langsung nampilin nama si username gitu. Kita nggak langsung ketik username, ketik password, login langsung masuk gitu ya. Walaupun dia itu salah gitu ya. Nah, kita pengen misalnya contoh kita bikin if di sini itu bisa. Kita manfaatin data dari post ini misalnya. Kita bikin ini masih hardcode ya, ini masih belum pakai database. Misalnya di sini ada username sama dengan misalkan Galih gitu. Dan dolar password sama dengan misalnya admin 123 gitu ya. Nah kalau misalkan dia username-nya itu Galih dan passwordnya itu admin 123, maka
Contoh misalkan di sini dicetak echo selamat datang gitu ya. Nah kalau misalkan dia nggak sama ya, kita kasih else gitu contohnya, echo misalnya akun salah atau data salah gitu ya. Gitu aja. Save, kita refresh misalnya. Nah ini karena emang belum ada ya, nanti saya kasih caranya, gimana caranya biar itu enggak ini. Nah, ini keluar data salah karena emang dari awal ini dia udah ngecek gitu ya, karena emang username sama password itu undefined gitu, pasti kan nggak sama dengan Gali atau passwordnya itu nggak sama dengan admin 123 gitu. Nah kenapa dia nampilin data salah. Oke kita akan coba masukin Gali, passwordnya adalah admin 123 login. Nah selamat datang. Gimana kalau misalnya salah datanya? Oke, misalkan di sini www gitu ya, di sini misalkan ngasal gitu. Nah dia nanti nampilin data salah karena datanya itu nggak sesuai dengan yang kita pengen gitu ya. Nah tadi kan saya udah sempat singgung ya, untuk gimana caranya biar itu kita tahu sebenarnya dia itu ada atau enggak datanya gitu ya. Nah kita bisa cek dulu gitu ya. Sini ada yang namanya itu isset di PHP. Isset dipakai untuk nyari tahu gitu ya, untuk kita tahu bahwa si variabel itu udah dideklarasi atau belum, atau udah ada atau belum gitu ya nilainya. Ya misalkan contoh isset expose username. Ini kita taruh dalam ya si ininya, si apa, proses tadi itu, proses loginnya. Oke. Nah di sini gini bacanya, kalau misalkan si apa namanya, data yang di post dengan key username itu ada gitu ya, dia ngecek gitu ada atau enggak nih datanya si user apa, data username yang di post gitu, ada enggak datanya. Kalau ada gitu ya, jadi dia bakal nge-return true atau false. Kalau misalkan si username ini udah di set pada saat request post, dia bakal nge-return true. Tapi kalau misalkan dia belum di set gitu, belum ada atau nilainya tuh nggak ada gitu ya, dia returnnya adalah false. Misalnya kita save dan kita coba refresh, dia nggak akan nampilin data error. Pas ini data error gitu ya. Di sini dicek dulu gitu, karena kan awalnya si username ini kan nggak ada ya, jadi makanya dia nggak nampilin apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan nanti username itu kita input di sini, itu bakal masuk ke sini. Misalkan contohnya Gali gitu ya, Gali passwordnya admin 123. Nah muncul selamat datang. Nah kalau misalkan kita langsung klik login, dia bakal balikin data salah gitu. Nah tapi gimana kalau misalkan username-nya ada gitu ya, misalnya min gitu ya, salah kan, terus harusnya Gali kan, terus passwordnya kita kosongin, ya tetap data salah karena di sini kita pakai operator n gitu ya. Username-nya harus Gali dan passwordnya itu harus admin 123 gitu. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Oh, oke. Jadi gini, kalau misalnya kita bikin variabel biasa ya, misalkan di sini echo atau gini deh, dolar. Ya, sini ada dolar test variabel, misalnya sama dengan 1 gitu ya. Dan if is set, ini dasar basicnya dulu ya. Kalau misalkan si test var-nya ini udah dideklarasiin atau ada gitu ya, echo
Nah, variabel ada gitu. Tapi misalnya nih kita komen misalnya, kita refresh. Nah, dia nggak munculin apa-apa. Atau kita else deh gitu ya. Echo variabel tidak ada. Oh ya, titik komanya lupa. Variabel tidak ada gitu. Karena si test var ini nggak ada gitu, nggak dideklarasiin. Makanya kenapa dia nyetak variabel tidak ada gitu. Jadi misalnya di sini kita deklarasiin, nah variabel ada, gitu ya. Nah sama kayak si array atau collection juga sama gitu. Misal contoh di sini kita bikin array ya. Misalkan di sini kita pakai array 1, 2, 3. Array ya, bukan collection. Nah terus misalkan kita di sini isset indeksnya 0 gitu ya. Berarti kan 1 ya. Ada datanya kan. Kita refresh. Nah, data ada, variabelnya ada gitu ya. Tuh data deh. Gitu deh, gitu ya. Variabelnya ada gitu. True. Nah, tapi kalau misalkan kita coba masukin indeksnya itu 0, 1, 2, 3 gitu ya. 3. Kita save, kita refresh. Tidak ada gitu. Karena indeks 3 itu nggak ada gitu. Adanya indeks 0, indeks 1, sama indeks 2. Indeks 3-nya nggak ada gitu. Nah, kenapa dia false returnnya si set ini. Nah, itu sama juga kayak ini gitu. Di dalam variable $_post itu username itu dicek. Berarti gini deh. Misalnya kita coba gambarin gitu ya. Post, misalkan sini ada, saya misalkan contoh deklarasi variable post gitu ya. Username. Kira-kira kalau misalkan di set kayak gini, dia returnnya true atau false? True kan? Karena di sini ada username gitu. Tapi kalau misalkan di sini cuma password doang misalnya, cuma password doang misalnya, pasti returnnya false. Karena dia coba nyari key username di dalam password, di dalam post, ya nggak ada. Makanya kenapa dia returnnya false gitu. Jadi dia bakal ngecek nih kalau misalkan kita masukinnya key array gitu ya, array terus ada key-nya, dia bakal nyari nih kira-kira dalam variable array ini atau dalam variable collection ini ada nggak nih key username gitu, atau di sini ada nggak indeks nomor 3 gitu, indeks ketiga. Kalau nggak ada berarti return false, kalau ada berarti return true, gitu aja. Nah makanya kenapa pada saat kita tadi ini kita komen dulu, kita refresh, ini nggak muncul apa-apa ya karena di sini udah false gitu. Username itu belum ada, belum di set gitu kan, kita belum kirim datanya. Jadi dia nggak akan nyetak antara dua data ini gitu. Tadi kan awalnya dia ngeprint data salah kan ya, padahal kita belum masukin data apa-apa gitu. Nah saat kita kasih iset $post di dalam sini gitu ya, sebelum dia masuk ke proses login, itu data salahnya nggak ada karena dia ngecek username itu ada nggak sih key username di dalam data post gitu. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa masuk ke sini gitu. Kenapa di sini kosong? Tapi pada saat kita isi datanya misalkan Galih admin 1, 2, 3, itu dia masuk ke sini gitu proses. Jadi pada saat kita klik login itu sebenarnya dia nge-refresh, cuman ngirim data ke sini gitu. Makanya kenapa dia ke sini? Dia meroses ke sini, ngecek. Karena dia benar username sama passwordnya, dia bakal nyetak selamat datang. Gitu. Gitu ya. Bisa. Enggak, kebalik sih sebenarnya. Karena di sini kan dia iset ini minta mixed var ya. Kalau misalnya kita bikin di sini not, ya kayaknya kurang cocok deh. Ya, bisa. Berarti kebalikan. Kebalikan daripada
kondisi dia gitu. Kalau misalkan dia di sini false jadinya true gitu. Itu bisa dieksperimen aja. Ada yang mau tanya lagi silakan yang lain. Ada yang mau tanya atau masih bingung sama method is set, function is set maksudnya, atau sama $_get atau $_post? Silakan, ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, misalkan nggak ada, materinya mungkin cukup sekian dulu. Bisa kita lanjut lagi. Ini saya coba copy ya, taruh di code file biar bisa dipelajari. Ini saya harus taruhnya bukan di sini deh. Ntar saya taruh di bawah aja, ya lebih enak. Sini aja. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke. Mas Feb, ada yang mau diomongin? Iya, iya. Oke. Sip. Ada lagi, guys? Oke deh. Oke. Kalau misalkan memang sudah tidak ada yang mau ditanyain, berarti materi kita hari ini cukup sekian. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.